Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Sun-Kissed Family. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Film ini dimulai dengan sepasang suami istri bernama Junho dan Yumi yang baru saja pulang ke rumah. Mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Chulwon, Kyungjo, dan yang paling bungsu bernama Jinhae. Pada malam itu, mereka terlihat sangat senang dan ketika masuk ke dalam rumah, mereka langsung menyuruh anak-anaknya segera tidur. Setelah itu, Junho dan Yumi pun melakukan penggenjotan. Namun, saat sedang asik bergenjot ria, ternyata Jinhae terbangun dari tidurnya karena mendengar suara goib dari kedua orang tuanya. Akibat kejadian semalam, keesokan harinya, Jinhae menggambar kedua orang tuanya yang sedang bergenjot dan hal ini mengakibatkan ayahnya dipanggil ke sekolah. Hadeh. 우리 어려도 인격이라는 게 있는 건데 애들한테도 지킬 건 지켜줘야죠. 아버님, 그게 아니고요. Setelah itu, Yumi mendatangi Junho di kafe tempatnya bekerja. Ternyata Yumi adalah seorang guru dan kedatangannya ini hanyalah untuk curhat kepada suaminya. Sementara itu di rumah terlihat Won sedang bersama pacarnya. Dan saat hendak melakukan penggenjotan, tiba-tiba celana Won tidak bisa dibuka hingga membuat pacarnya kecewa. 소론. Singkat cerita, di malam harinya ketika sedang makan bersama, Junho pergi keluar untuk membeli minuman. Dan saat kembali, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mihi. Kemudian Junho mengajaknya makan bersama keluarganya. Faktanya Mihi ini adalah mantan pacarnya yang sekaligus tetangga baru mereka. Yumi yang melihat kedekatan suaminya dengan Mihi pun menjadi cemburu dan ketika hendak tidur, Yumi ngambek kepada suaminya. 오늘 깜짝이야. 이 다크한 분위기의 소리. 뭐 하자는 거야? 뭐 하자는 거야? Namun berkat ilmu rayuan tingkat dewanya, Junho menutup malam itu dengan penggenjotan. Keesokan harinya, Junho menemui Mihi di rumahnya dan ia menjadi model dari lukisan mantannya. Mereka terlihat sangat akrab dan mesra, namun hal tersebut dilihat oleh Jinhae. Sesampainya di rumah, Jinhae menanyakan ayahnya tentang kejadian tadi dan Junho berusaha menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun. Tak berselang lama, mertua Junho tiba-tiba datang dan mengajak mereka pergi ke Busan untuk merayakan ulang tahun kakaknya. Nah, di sini Jinhae berpura-pura sakit dan pada akhirnya Yumi menemani ibunya pergi. Di malam harinya, Jinhae terbangun dari tidurnya dan ia ingin menemui ayahnya. Akan tetapi, Junho sedang berada di rumah Mihi. Jinhae yang penasaran pun pergi mencari ayahnya dan ia melihat Mihi sedang melukis di baju sang ayah yang sontak membuatnya salah sangka. Hingga tibalah keesokan harinya yang dimana sang ibu telah kembali atas permintaannya. Nah, di sini Yumi melihat baju suaminya yang telah dilukis oleh Mihi dan pertengkaran pun terjadi. 또 그 얘기야? Keesokan harinya, Won pergi ke apotek untuk membeli pengaras batang. Setelah itu, ia menemui pacarnya dan langsung melakukan penggenjotan. Faktanya, Won gagal memuaskan pacarnya yang mengakibatkan ia diusir dan pergi ke sebuah kafe. Di saat yang bersamaan, Jinhae mengambil HP ayahnya dan mengajak Mihi bertemu di kafe. Nah, di sini Won bertemu dengan Mihi dan ia minum sampai oleng, hingga Mihi membawanya ke sebuah hotel. Akibat pengaruh minuman, Won pun menghayal sedang menggenjot Mihi. Singkat cerita, akibat kejadian semalam, Won menemui ayahnya dan menceritakan bahwa ia telah jatuh cinta kepada seorang wanita. Setelah itu, Junho pergi ke rumah Mihi untuk melihat lukisan yang akan diberikannya kepada Yumi saat hari ulang tahunnya. Sementara itu, Yumi melihat kafe suaminya yang ternyata sudah tutup lebih awal. Hal itu membuat Yumi menjadi curiga dan bertengkar lagi dengan suaminya.
생일 선물을 앞집으로 사러 갔었나 보지? 나도 이렇게 더 이상 살기 싫어. 나가. Keesokan harinya, Yumi mengajak Jinhye pulang ke rumah ibunya untuk membahas perceraiannya. Sementara itu, Won pergi menemui Mihi untuk mengajaknya pergi ke acara ulang tahun ibunya. Dan ia juga akan memperkenalkan Mihi dengan orang tuanya. Singkat cerita, di malam harinya, Junho sedang mendekorasi kafe untuk merayakan ulang tahun istrinya. Tak berselang lama, Mihi datang memenuhi undangan Won dan hal itu membuat Junho terkejut karena putranya ingin menikahi mantan pacarnya. Dan seketika terjadilah keributan. 야, 네 엄마 알면 진짜 미쳐버릴지도 몰라. 아빠가 못한 걸 내가 해내서 질투하는 거야? 하긴 했어. 너 사랑이나 해봤냐? 너 받기나 해봤냐? 이 자식아, 내가 이게 그건 다 Kemudian Yumi tiba-tiba datang dan bertengkar dengan Mihi hingga membuat suasana menjadi kacau. Di tengah keributan ini, Jinhye dan neneknya datang menghentikan mereka. Lalu Jinhye menunjukkan lukisan sang ayah kepada ibunya. Nah, di sini Yumi tersadar jika selama ini suaminya pergi ke rumah Mihi hanya untuk melukis dirinya dan akan memberikannya sebagai kado spesial di hari ulang tahunnya. Setelah itu, mereka pun berbaikan dan menari merayakan ulang tahun Yumi yang berakhir dengan penggenjotan. Di akhir film, terlihat Junho dan Yumi sedang merayakan ulang tahun pertama anak keempat mereka. Dan film ini pun selesai. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Jika teman-teman suka video dari saya, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya saya semakin bersemangat. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. See you next video dan ciao. Made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.